Shalom, puji Tuhan. Sekarang kita akan belajar dengan topik yang berbeda, yaitu munafik, pura-pura. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, para imam-imam besar yang penuh dengan kemunafikan. Mereka memuliakan Tuhan dengan mulutnya, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah cermin sebagian orang Kristen. Penuh dengan kemunafikan. Tiap minggu ke gereja ibadah. Bahkan hari-hari biasa ikut persekutuan, komisi pria, persekutuan wanita, persekutuan lansia, pemuda, dan sebagainya. Bahkan persekutuan doa. Bahkan tidak sedikit sering melakukan doa puasa. Memberikan persembahan persepuluhan dengan baik dan aktif. Melayani dengan baik. Di gereja kudus, suci, hebat. Tetapi begitu keluar gereja, sudah lain. Tuhan tidak pernah melihat kita di gereja pakai jas, pakai dasi, khotbah, rajin ke gereja, melayani dan sebagainya. Itu bukan tolak ukur iman dan tolak ukur orang yang ikut Kristus. Terlalu banyak orang Kristen, bahkan pendeta, pelayan gereja gagal total hidup dalam dosa. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasakan aku kuat. Seperti Petrus yang gagah perkasa, pandai bicara, nampaknya berani membela akan Tuhan Yesus. Tetapi dia begitu bertemu dengan seorang wanita yang lemah, dia katakan, aku tidak kenal dia, yaitu Yesus. 3 kali dia menyangkal akan Tuhan Yesus. Kenapa? Oleh karena mulutnya besar, tapi sedangkan hatinya bukanlah kepada Kristus. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, serta yang kita lakukan. Seberapa banyak dan seringnya kita berdoa, tapi hanya doa formalitas, saudara. Makan, berdoa, tidur berdoa, bangun pagi berdoa, yes. Tetapi tak kala kita melakukan semua hal, kita hampir tidak pernah berdoa. Kita terlalu egois, kita merasa kita sudah hebat. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak melihat saudara rajin ke gereja, hebat berkhotbah, saudara luar biasa. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ingat, jangan kita menjual iman kita. Jangan kita menjual Kristus demi cinta. Demi pacar. Demi harta, uang. Demi jabatan. Demi pangkat. Dan lainnya. Kita lihat belakangan ini terlalu banyak orang Kristen yang jatuh gagal. Mereka ke gereja, ya. Mereka berdoa, ya. Mereka baca Alkitab, ya. Tetapi apa yang mereka sudah lakukan,
Itu tanda tanya besar. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Mereka membunuh, mereka mencuri, mereka merampok, mereka korupsi, mereka menjadi preman, melakukan banyak hal. Itulah mereka. Saudaraku, tidak sedikit orang-orang Kristen masuk penjara. Saya melayani di penjara, saudaraku. Saya katakan kepada orang-orang di dalam penjara, kami lebih senang kalau di penjara tidak ada orang yang beribadah lagi. Kosong gereja. Karena apa? Tidak lagi ada orang Kristen masuk penjara. Tapi kenyataannya, setiap kali saya melayani, silih berganti orang-orang untuk masuk penjara. Yang satu keluar, 2 masuk penjara, 3 keluar, 5 masuk penjara. Semua adalah orang-orang Kristen. Saudaraku, janganlah kita menjadi orang Kristen yang munafik, yang pura-pura. Kelihatannya baik, kelihatannya kudus, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Hidup kudus dan hidup berkenan, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Tentunya dengan takut kepada Tuhan. Kita akan lanjut, saudaraku, untuk bicara tentang munafik, tentang para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengar suara firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar benar-benar kami ditegur ya Tuhan. Agar kami menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang hidup kudus, hidup berkenan, dan hidup takut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.